Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang pertumbuhan ekonomi dalam konsep ekonomi Islam. Nah, istilah pertumbuhan ekonomi ini nanti kita akan bandingkan ya, bagaimana konsep dalam konvensional dan di dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama di dalam ekonomi konvensional ya, pertumbuhan ekonomi itu merupakan sebuah peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa ya yang bersifat jangka panjang tentunya untuk memproduksi berbagai macam barang dan jasa gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam ekonomi Islam gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu merupakan sebuah pertumbuhan atau peningkatan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Nah, dari kedua pengertian ini ya tentunya kita bisa menarik kesimpulan ya sedikitnya ada dua perbedaan gitu ya. Nah, yang pertama dalam ekonomi konvensional itu hanya menganggap atau memasukkan unsur peningkatan produksi barang dan jasa saja gitu ya dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi di dalam Islam itu ada dua nilai di sini ya. Yang pertama adalah dengan cara yang benar tentunya ya. Artinya ketika kita memproduksi peningkatan produksi barang dan jasa itu yang dilarang, yang tidak benar ya, yang diharamkan. Nah, tentunya itu tidak dianggap sebagai sebuah pertumbuhan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah distribusi kekayaan ya, atau memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Nah, jadi selain adanya peningkatan produksi barang dan jasa secara agregat, juga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Nah, sedikitnya ini dua ya, sehingga masalah distribusi ini sangat penting ya. Jangan sampai ketika suatu negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi rakyatnya, sebagian besar rakyatnya itu hidup di dalam kekurangan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara umum itu adalah pertumbuhan ekonomi itu sering dilambangkan dengan GT gitu ya, atau growth gitu ya, growth ya, pertumbuhan itu merupakan fungsi atau merupakan pembagian dari pendapatan nasional tahun berjalan, yaitu tahun sekarang dikurangi pendapatan nasional tahun sebelumnya gitu ya, kemudian dikalikan 100%. Nah, nanti akan ada hasilnya berapa persen gitu ya peningkatan perbedaan atau selisih gitu ya, pendapatan nasional tahun ini dengan tahun sebelumnya, apakah positif atau negatif tentunya. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat ya bagaimana konsep gitu ya pertumbuhan ekonomi menurut para ekonom konvensional ya, terutama para ekonom kapitalisme gitu ya. Nah, yang pertama itu ada Adam Smith ya. Adam Smith ini merupakan pencetus teori kapitalis ini ya. Kenapa disebut kapitalis? Karena konsep ekonominya itu menitik beratkan atau menempatkan modal atau kapital sebagai unsur faktor produksi yang paling penting dibandingkan faktor-faktor produksi yang lain gitu ya. Nah, sehingga namanya itu dinamakan kapitalisme gitu ya. Nah, Adam Smith ini beranggapan bahwa modal merupakan faktor yang terpenting tadi ya. Kemudian dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, semua orang akan sejahtera gitu ya. Nah, jadi Adam Smith ini tadi ya, yang pertama adalah yang paling utama itu adalah modal. Kemudian dia itu memiliki anggapan bahwa ketika semua orang itu berusaha keras untuk mensejahterakan dirinya sendiri gitu ya, maka akan tercipta kesejahteraan secara agregat gitu ya. Nah, artinya ketika semua orang fokus pada dirinya sendiri gitu ya, maka semua orang akan mendapatkan kesejahteraan yang akhirnya kesejahteraan secara agregat, secara nasional itu akan tercapai gitu ya. Nah, ketika semua orang berproduksi, kemudian melakukan proses konsumsi, melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi untuk dirinya sendiri gitu ya, maka dia akan sejahtera, semua orang akan sejahtera gitu ya.
Nah, ini adalah konsep individualis ala kapitalisme gitu ya, yang akhirnya apa? Akhirnya karena semua orang telah berusaha maksimal ya konsumsinya juga meningkat. Ketika dia sejahtera, akhirnya ekonomi dapat tumbuh gitu ya, dengan semua rakyatnya itu bisa sejahtera. Nah, padahal kalau kita perhatikan ya, meskipun semua orang itu berusaha secara maksimal gitu ya, kalau dia hanya mensejahterakan dirinya sendiri saja, tidak memikirkan orang lain, tidak akan pernah tercipta kesejahteraan secara agregat. Kenapa? Karena memang semua orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Meskipun misalkan semua orang melakukan usaha yang sama, hasilnya itu pasti akan berbeda gitu ya. Nah, sehingga dalam Islam perlu adanya yang namanya distribusi kekayaan gitu ya, dari orang yang kaya kepada orang yang miskin. Kita harus memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian yang kedua ya, teori pertumbuhan Adam Smith ini, pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai gitu ya, kesejahteraan dapat tercapai apabila pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian. Biarkan masyarakat itu melakukan aktivitas ekonominya, tidak usah diatur ya, karena nanti akan ada yang namanya invisible hand ya, kekuatan yang tidak nampak yang mengatur perekonomian, yaitu permintaan dan penawaran. Kekuatan permintaan penawaran itu nanti akan menemukan keseimbangannya sendiri dalam mekanisme pasar. Nah, tentunya konsep ini pun kalau kita perhatikan kurang tepat juga ya, karena setiap orang itu pasti ingin memiliki keuntungan yang sangat besar. Bahkan sebagian orang itu menginginkan untuk menguasai pasar, yang akhirnya apa? Akhirnya akan terjadi yang namanya monopoli di pasar. Terlebih lagi setiap orang memiliki modal yang berbeda-beda. Maka konsep pasar persaingan sempurna itu sangat sulit untuk diterapkan atau ditemukan di dunia ini ya, karena ketika orang yang modalnya kecil kemudian dia berhadapan dengan orang yang modalnya besar, nggak akan kuat gitu ya. Orang yang modalnya besar bisa memproduksi lebih banyak ya, dengan harga yang lebih efisien, menjual lebih murah. Yang modalnya kecil pasti dia kurang efisien dalam berproduksi, menjual lebih mahal, nggak laku, bisa bangkrut. Akhirnya perekonomian hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, meskipun secara agregat pasti itu produksinya tinggi gitu ya, tetapi hanya dinikmati oleh sebagian orang saja. Nah, kemudian David Ricardo menganggap David Ricardo menganggap bahwa proses pemumpukan modal merupakan keuntungan di mana kekayaan disisihkan untuk pembentukan modal ya. Jadi ini sama, kapitalis itu semuanya menganggap bahwa modal itu adalah faktor yang terpenting dalam perekonomian. Pembentukan modal ini tergantung pada dua faktor, ini masih menurut David Ricardo, yaitu kemampuan untuk menabung dan kemauan untuk menabung. Kemudian pembangunan ekonomi tergantung pada perbedaan antara produksi dan konsumsi, di mana modal dapat dinaikkan dengan menaikkan produksi atau mengurangi konsumsi yang tidak produktif gitu ya. Nah, sama halnya dengan Adam Smith, David Ricardo pun mendukung berlakunya pasar bebas gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada John Stuart Mill ya. Jadi Mill ini menganggap bahwa pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Jadi faktor produksinya menurut Mill ada 3 ya, tanah, tenaga kerja, dan modal. Nah, tanah dan tenaga kerja ini adalah sebagai faktor produksi yang asli gitu ya, sedangkan modal itu merupakan atau dikumpulkan ya dari produk-produk tenaga kerja yang ada gitu ya. Nah, kemudian peningkatan kesejahteraan bisa tercapai jika tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibanding angkatan kerja. Nah, ini ya. Jadi karena kapitalis itu menganggap bahwa masalah utama dalam perekonomian itu adalah scarcity, kelangkaan gitu ya. Sehingga ya untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat itu ya tambah produksi, kemudian kurangi konsumsi. Dengan cara apa? Membatasi laju pertumbuhan penduduk gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan ya pada masa ya sekarang lah ya,
bukan masalahnya bukan scarcity, bukan langka gitu. Ada orang yang kelaparan nggak bisa makan, bukan karena dia berasnya itu langka, tetapi karena distribusi kekayaan yang tidak merata. Di satu sisi ada orang, sebagian orang yang berlebihan, dia punya banyak sumber makanan, banyak uang gitu ya, tapi di sisi lain ada orang yang nggak punya uang, nggak bisa beli beras gitu, sehingga dia kelaparan. Nah, sehingga masalah utamanya itu bukan kelangkaan, tapi adalah distribusi kekayaan yang tidak merata. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya, kesejahteraan yang tinggi, Bill mengatakan bahwa tadi ya, perlu adanya peningkatan produksi dan pembatasan laju pertumbuhan penduduk ya. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi itu pun ya bisa naik ya. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan ya bagaimana konsep pertumbuhan ekonomi di dalam ekonomi Islam ya. Nah, yang pertama, Islam itu menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang hakiki itu ya bukan dari angkanya saja ya secara agregat, tetapi adanya perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara ya, seperti pertambahan jumlah produksi barang dan jasa. Tetapi bukan itu saja, yang lainnya misalkan pembangunan infrastruktur ya, kemudian pembangunan sarana sosial ya seperti sekolah, rumah sakit ya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian pertambahan produksi yang bukan hanya pabrik-pabrik berskala besar, tapi juga UMKM tentunya. Nah, kemudian Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi secara benar dan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia ya. Jadi ada dua di sini ya. Bahkan tiga. Yang pertama peningkatan produksi barang dan jasa, yang kedua adalah berproduksinya harus benar gitu, harus yang dihalalkan, tidak boleh yang dilarang, yang diharamkan, dan yang ketiga adalah memiliki atau memberikan kontribusi bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk sebagian kecil manusia saja, masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat gitu ya. Nah, tujuannya bukan hanya semata-mata kesejahteraan material di dunia saja bahkan, tetapi juga kesejahteraan nanti di akhirat gitu ya. Nah, di dunia dan di akhirat gitu. Jadi ketika seseorang misalkan mendistribusikan sebagian kekayaannya ya kepada orang lain yang membutuhkan melalui zakat, infak, sedekah ya, maka dia itu akan mendapatkan kesejahteraan nanti di akhirat. Jadi bukan hanya kesejahteraan dunia ketika dia berbagi, tapi juga kesejahteraan di akhirat akan dia dapatkan ya. Karena Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang mensedekahkan sebagian dari hartanya, nanti akan diberikan gitu ya pahala yang sangat besar nanti di akhirat gitu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana model pertumbuhan ekonomi di dalam agama atau dalam ekonomi Islam gitu ya. Nah, yang pertama, ekonomi Islam itu mengkaji perilaku individu berdasarkan etika, nilai, dan moral ya. Jadi bukan hanya dari segi fisik material saja seperti kapitalis, tetapi ada etika, nilai, dan moral. Sehingga tidak sekedar memuaskan materi saja, tetapi juga harus memperhatikan kepuasan spiritual ya. Nah, ketika kita berbagi dengan orang lain, maka akan mendapatkan kepuasan tersendiri tentunya ya bagi kita. Ya, jadi fungsi maslahat dalam ekonomi Islam ya, fungsi utility itu adalah merupakan fungsi dari M dan S, di mana M mempresentasikan konsumsi barang dan jasa yang bersifat material, sedangkan S yaitu yang bersifat spiritual gitu ya. Sehingga dalam ekonomi Islam ya tidak hanya berpusat pada pertumbuhan ekonomi semata, karena pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menggambarkan pemerataan distribusi kekayaan, atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu kesejahteraan masyarakat itu terjadi secara merata ya. Nah, sehingga pertumbuhan maupun pemerataan itu dalam ekonomi Islam mendapatkan tempat proporsi yang sama-sama pentingnya ya. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa memacu kesejahteraan masyarakat ya. Bagaimana ketika pertumbuhan ekonomi tinggi itu tidak hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat saja, tetapi juga dinikmati oleh semua masyarakat gitu ya. Nah, sehingga
di sini adanya kesejahteraan bersama itu bisa tercapai ya. Nah, kesejahteraan bersama ala ekonomi Islam itu tentunya berbeda dengan kesejahteraan bersama ala sosialisme gitu ya. Nah, ala sosialisme tentunya sama rata sama rasa gitu ya. Nah, dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersama itu adalah semua orang itu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya ya. Bukan berarti semua orang memiliki kekayaan yang sama, pendapatan yang sama, tetapi kebutuhan dasar hidup itu semuanya terpenuhi gitu ya. Sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan gitu ya. Semua orang mampu melakukan konsumsi terutama pada barang-barang kebutuhan yang pokok. Saya kira demikian pembahasan kita pada hari ini tentang pertumbuhan ekonomi ya dalam ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan menjawabnya. Demikian pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.